Fenomena apa sampai hakim di Surabaya ditangkap KPK? Apakah ini karena ada kekurangan gaji untuk dia, atau ada kesempatan yang tinggi, atau memang sang hakim bandel? Bagaimana menurut kalian, bro? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita mendapatkan berita yang tidak baik di pagi hari, yaitu Hakim PN Surabaya ditangkap oleh KPK. Pasti kalian langsung kaget. Penegak hukum sesudah memproses sebuah perkara, tahu-tahu dia panitera, bahkan pengacara ditangkap oleh KPK. Ada apa ini semuanya? Ayo kita baca berita, sesudah itu kita bahas. Di beberapa media, pertama di Detik, jejak Hakim PN Surabaya kena OTT KPK, pernah bebaskan koruptor 119M. Oh, ini kan fantastis. Kelihatannya sudah ada jejak deh. Tidak cukup jejak digital, tetapi jejak perilakunya sebagai orang yang tidak bisa dicontoh. Selanjutnya di Tribun, harta kekayaan Itong Isnaini, Hakim PN Surabaya yang terjaring OTT KPK total 2 miliar. Ya, kalau 2 miliar sih sepertinya kelihatannya tidak banyak ya, tapi ini hitungan 2 miliar lebih ini adalah akhir dari 2020. Apakah fantastis di 2021? Nah, itu belum dilaporkan ke KPK, di LHKPN. Selanjutnya di Kompas, tak hanya panitera dan pengacara, KPK juga tangkap Hakim PN Surabaya. Panitera, pengacara, hakim, sempurna sudah. Pasti ada permasalahan yang sangat kacau. Selanjutnya di CNN, OTT Hakim PN Surabaya, KPK amankan uang tunai ratusan juta rupiah. 4 berita tersebut adalah berita yang miris bagi kita. Ayo coba kita pilih salah satu saja dan kita baca dan kita bahas, selanjutnya kita analisa. Kita membaca di Detik, jejak Hakim PN Surabaya kena OTT KPK, pernah bebaskan koruptor 119M. Ini sebuah jejak yang tidak bagus, jejak digital dan jejak perilaku yang kurang bagus. Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat terjaring OTT KPK subuh tadi. Selain itu, panitera pengganti M. Hamdan juga terjaring. Siapakah Itong? Ini kan kalian tahunya kan Itong Isnaini itu kan hakim di PN Surabaya. Jejak digitalnya, berdasarkan catatan detik.com, Itong merupakan hakim senior saat menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung. Itong sempat menjadi hakim yang mengadili mantan Bupati Lampung Timur, Satono, dengan nilai korupsi 119M dan mantan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya dengan nilai korupsi 28 miliar. Saat itu Ipong menjadi hakim anggota. Ya, meskipun waktu itu menjadi hakim anggota, tetapi ini jejak dia pernah mengadili. Bagaimana hasilnya? Pada tahun 2011, Itong membebaskan Satono dan Andi di tingkat kasasi. Akhirnya Satono dihukum 15 tahun penjara dan Andi dihukum 12 tahun penjara. Itu kan jejaknya yang tidak baik Itong. Atas putusan bebas Satono dan Andi, Itong sempat diperiksa Mahkamah Agung. Jadi sempat diperiksa Mahkamah Agung, Itong terbukti melanggar kode etik dan diskors ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Itong melanggar
Keputusan Ketua MA nomor 2215 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim Itong diputus terbukti melanggar pasal 4 ayat 13 yang berbunyi hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan undang-undang. Ini kan kelihatannya Itong waktu itu ya seperti tidak mau tahu sehingga sampai membebaskan sang koruptor. Adapun dua hakim yang lain mengadili Satono dan Amdi dinyatakan memang tidak bersalah secara etika. Wah, meskipun Itong ini anggota, tetapi dia yang menjadi sasaran utama. Setelah hukuman skorsnya pulih, Itong berdinas lagi. Sebelum bertugas di PN Surabaya, ia sempat memegang palu di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi sudah diskors tapi bisa aktif lagi. Kini kabar mengejutkan datang lagi dari Itong, namanya disebut kena OTT KPK pada pukul 5 pagi. Pecinta masa depan negeri, itulah Itong Isnaini, seorang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tentunya tidak hanya Surabayanya ya, tapi semuanya. Bagaimana menurut kalian? Sekilas dari berita tadi, itu kan sepertinya miris ya. Pasti kalian sebagai orang yang, siapapun kalian, yang mempunyai background macam-macam, pasti marah mendengar Itong Isnaini ini. Karena dia mempunyai jejak yang tidak bagus dalam proses menjadi hakim, tapi memang masih diberi kesempatan untuk menjadi hakim lagi. Pertanyaan pada awal saya tadi kan, apakah ini karena memang gaji hakim itu sedikit? Atau yang kedua pertanyaannya, atau karena memang ada kesempatan yang besar sehingga Itong atau sang hakim nakal ini melakukan tindak pidana yang seharusnya dia mengadili proses pidana, akhirnya ditangkap oleh KPK? Atau dia ada kesempatan yang besar? Atau ada yang lain? Bagaimana menurut kalian bro? Jadi kalau melihat rentetan itu semuanya ya, berbicara gaji hakim, mungkin para hakim bisa bercerita ya, gaji hakim itu sudah relatif sempurna semuanya. Jadi kehidupan yang relatif tercukupi itu adalah para hakim, berbeda dengan hakim dahulu. Hakim sekarang itu sudah tercover semuanya. Dan kalau kita melihat perbedaan hakim dengan yang lainnya, maka berbagai fasilitas hakim juga luar biasa. Jadi kalau ngomong kesejahteraan, enggak deh. Tetapi kalau itu adalah kesempatan, ya memang setiap hakim itu mempunyai kesempatan untuk nakal. Jadi jejak digitalnya ketika memproses kasus-kasus sampai 119M kemarin pada waktu sebelum diskorsing, itu kan pertanda bahwa memang ada masalah. Ini kelihatannya proses rekrutmennya dahulu ada masalah deh. Ini perlu diruntut mengapa dia bisa diterima. Karena apa? Ya calon hakim pasti ada berbagai persyaratan sehingga seseorang itu terlihat kapasitas, kapabilitas, dan lain-lainnya. Tetapi kalau kalian tidak setuju terkait dengan proses rekrutmen, maka mungkin pada perjalanannya dia ada kesempatan. Jadi ya setiap manusia memang ada potensi untuk nakal. Saya pun juga begitu, kalian pun juga begitu. Iya kan bro? Kita semua manusia biasa yang mempunyai potensi untuk ya nakal. Tetapi ketika sudah direkrut menjadi hakim,
atau direkrut di tempat kerja kalian, maka harus mengikuti ritme aturan kerja kalian, tidak membuat aturan sendiri. Kesempatan itu akan datang, tetapi kalau kita membandingkan dengan berbagai pengadilan yang lain, maksudnya pengadilan negeri yang lain, atau dengan hakim yang lain, ya tidak semua hakim seperti itu. Ya, Itong Isnaini ini memang khusus, spesial, maksudnya spesial yang negatif. Hakim-hakim yang lain banyak yang positif kok. Jadi kalau memang ada yang lain, maka lebih baik ditangkap oleh KPK seperti apa yang dilakukan oleh Itong Isnaini meskipun pada pagi hari, sehingga semua akan jera. Jadi kesempatan pasti datang karena setiap saat dia mendapatkan perkara dan menyidang berbagai perkara yang ketika ada hubungannya dengan pidana, salah satunya pidana korupsi ataupun yang berhubungan dengan uang, maka berpotensi hakim untuk kong kali kong dengan panitera atau dengan pengacara untuk membebaskan dan lain sebagainya. Kita apresiasi ini pemberian, maksudnya apresiasi kepada KPK untuk memberikan jera kepada siapapun hakim, apakah uang sedikit ataupun banyak. Kemarin itu loh hanya ketela atau hanya air atau hanya satu ranting pohon itu bisa menjadikan seseorang dipidana. Ini malah penegak hukum ini menjadi masalah, harus menjadi hukumannya harus berkali-kali lipat. Tadi juga saya singgung terkait apakah hal ini adalah tabiat. Ya, kemungkinan besar ini adalah tabiat si Itong Isnaini, karena ya tidak semua hakim berperilaku seperti itu. Seandainya ada yang nakal yang lainnya, kalian semua bisa melaporkan kepada KPK. Jadi KPK pasti akan bergerak. Apakah kalian yang diproses hukum atau kalian yang sedang memproses hukum, maksudnya yang melaporkan atau mengadukan. Jadi kalian semuanya paham bahwa negeri ini membutuhkan hakim, penegak hukum yang selalu mengedepankan tentang kebenaran dan keadilan. Kalau Itong Isnaini ini dibiarkan, maka akan merembet pada yang lain. Tetapi Itong Isnaini harus diberi hukuman yang berkali-kali lipat sehingga membawa efek jera terhadap para hakim untuk menjauhi hal itu. Adapun KPK, kita harus memberikan apresiasi meskipun di Surabaya jauh dari Jakarta, tetapi mempunyai kepedulian di pagi hari. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Tidak cukup hakim ya, semua penegak hukum, supaya hukum yang ada di negeri ini tidak diacak-acak oleh orang yang tidak beres. Kalau kita ngomong teori sosial, maka yang paling banyak digunakan mereka itu adalah teori rasional. Rasional itu ya yang mendekati terhadap ekonomis, hakim itu mendapat apa dan kemudian apakah perkaranya kemudian diputus yang sesuai dengan apa yang didapatkan hakim. Hal ini tentunya tidak bisa diterima karena hakim itu sudah mendapatkan gaji. Tidak boleh kemudian ingin memutuskan dengan membuat deal dengan para pihak, apalagi panitera ataupun pengacara. Teori rasionalitas itu sudah tidak boleh dilakukan. Perspektif yang salah tersebut, perspektif yang benar teori rasionalitas adalah hakim menghadirkan sebuah keadilan untuk semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, pembelajaran bagi para penegak hukum ataupun siapapun kalian bekerja di mana. Yang pasti koruptor akan mudah diendus oleh para penegak hukum khususnya KPK dan siap untuk ditangkap. Kalau kalian orang baik, akan menjadi contoh yang baik untuk semuanya. Indonesia akan lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.